Dan aku Allah dalam menciptakan semua jenis hewan dari air. Maka sebagian dari hewan itu ada yang berjalan di atas perutnya, dan sebagian berjalan dengan 2 kaki. Sedang sebagian yang lain berjalan dengan 4 kaki. Allah, aku menciptakan apa yang aku kehendaki, sesungguhnya aku maha kuasa atas segala sesuatu. Ini pernyataan Allah. Lalu kemudian ketika datang wahyu ini kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, apakah itu berarti, oh ada 2 pencipta? Ada pencipta baru, lalu kemudian yang pencipta lama yang pernah datang kepada Nabi Musa. Tidak seperti itu. Tetapi laksana saya sebagai pemimpin, ya, karyawan saya yang sudah pensiun, sudah berlalu, kemudian muncul karyawan baru, saya kembali memperkenalkan diri kepada karyawan baru saya. Saya adalah direktur utama di perusahaan ini. Apakah kemudian karyawan baru ini mengatakan, oh, direktur utama di tahun-tahun sebelumnya, direktur utama yang mengepalai karyawan yang sudah pensiun itu beda dengan direktur yang sekarang. Padahal cuma satu. Cuman masa yang berganti, tetapi direktur utamanya tidak pernah berganti. Itulah yang diterangkan di dalam Al-Quran. Allahu la ilaha illa huwa hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ini yang diimani oleh umat Islam. Makanya kalau kita tanya, mana buktinya Allah menciptakan? Oh, tidak bisa seperti itu. Layaknya kita juga minta kepada mereka, mana buktinya Tuhannya Abraham atau Tuhannya Musa yang menciptakan? Semata-mata hanya menyatakan, akulah Tuhan, tidak ada Tuhan selain aku. Saya kira begitu, sahabat saya. Silakan. Silakan Gurunda memberi pertanyaan kepada Memebos itu. Biar enak gitu. Biar 2 arah. Ya. Silakan Gurunda. Baik. Jadi begini, kalau berbicara mengenai apa yang kemudian ada di dalam perjanjian lama, itu seirama dengan iman kami umat Islam. Kami mengimani bahwa pencipta langit dan bumi itulah yang pernah datang kepada para nabi-nabi. Karena Al-Quran menerangkan, Allahu la ilaha illa huwa hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Kemudian ketika para nabi diutus, Allah menerangkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Wahai Muhammad, tiadalah aku mengutus seorang rasul pun sebelum engkau Muhammad, melainkan kami ajarkan, sampaikan, nyatakan kepadanya, kepada rasul-rasul kami, bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku. Maka karena itu wahai Muhammad, sembahlah aku. Fa'budun. Jadi Al-Quran menerangkan di dalam surah Al-Anbiya ayat 25, tidak ada seorang rasul pun diutus sebelum baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam selain Allah menitipkan pesan kepada para nabinya, para utusannya, wahai utusanku, wahai nabiku, sampaikan kepada umatmu bahwa tidak ada Tuhan selain aku, ajarkan kepada mereka hanya menyembah kepada aku. Di perjanjian lama itu jelas diterangkan, banyak ayat yang membenarkan apa yang saya barusan bacakan. Bagaimana kemudian Ulangan menerangkan, demikianlah engkau mengadakan pembalasan terhadap Tuhan, mengadakan pembalasan terhadap Tuhan. Hai bangsa yang bebal, yang tidak bijaksana, bukankah ia bapakmu yang mencipta engkau, yang menjadikan dan menegakkan engkau? Di dalil yang lain diterangkan, inilah daftar keturunan Adam. Pada waktu itu diciptakan oleh Allah, dibuatnya lah dia menurut rupa Allah. Lalu kemudian di data lain dikatakan, maka Allah menciptakan manusia. Di ayat lain mengatakan, Allah pencipta langit dan bumi. Itu semua tertera di dalam perjanjian lama. Nah, yang saya pertanyakan sekarang ini adalah Tuhan di perjanjian baru. Adakah Yesus itu adalah pencipta langit dan bumi? Itu pertanyaannya. Silakan. Ya, baik. Baik. Apakah Yesus itu adalah pencipta langit dan bumi? Iya.
kita bisa baca di Yohanes 1 ayat 3. Kita bisa baca di Ibrani ayat 1 sampai 2. Di situ jelas-jelas dinyatakan bahwasannya Yesus adalah pencipta alam semesta. Dari segala sesuatu, dialah yang menjadikan. Itu adalah salah satu bentuk ekstensi Tuhan kepada ciptaannya. Jadi umat Kristen mengimani Tuhan sebagai pencipta alam semesta itu harus dibuktikan dengan perbuatan. Dibuktikan dengan perbuatan ataupun ekstensinya harus dia tunjukkan kepada ciptaannya. Untuk apa ekstensi Tuhan ini sebenarnya? Itu adalah salah satu bentuk meyakinkan kepada ciptaannya bahwasan benar-benar Tuhan itu ada. Tetapi jika Tuhan tidak mempunyai ekstensi kepada ciptaannya, lalu hanya mengklaim bahwasan dia menciptakan alam semesta, maka saya katakan, Tuhan yang seperti ini harus dihindari, harus ditinggalkan, karena ini adalah Tuhan yang mitos. Tuhan yang benar adalah Tuhan yang mempunyai ekstensi, yang bisa membuktikan kepada ciptaan, keberadaannya, perbuatannya. Kalau Tuhan tidak bisa membuktikan apa-apa, lalu bagaimana kita menyatakan dia adalah Tuhan pencipta alam semesta? Al-Quran dan Alkitab datangnya itu terlambat. Musa mencatat Alkitab terlambat. Muhammad memberikan amanah kepada sahabat-sahabatnya untuk mencatat Al-Quran terlambat. Sebelum mereka memerintahkan untuk dicatat Al-Quran dan Alkitab, jutaan tahun yang berlalu, alam semesta ini sudah ada. Lalu untuk membuktikan keberadaan Tuhan ini, untuk meyakinkan kepada orang yang mengikuti ajaran-ajaran mereka ini, dengan cara apa mereka membuktikan? Jika hanya menulis mengklaim bahwasan Tuhan itu ada, saya juga bisa. Untuk saat ini juga saya bisa melakukan itu. Hanya mengklaim bahwasan Tuhan telah menciptakan alam semesta, tetapi tidak dibarengin oleh perbuatan. Maka saya katakan Tuhan yang seperti ini harus dihindari. Menyembah kepada Tuhan yang benar adalah Tuhan yang bisa menunjukkan ekstensi kepada ciptaannya. Salah satu contoh di kitab Kejadian 9 ayat 11. Ketika Tuhan memerintahkan Musa untuk mengeluarkan orang Israel dari tanah Mesir, disitulah Tuhan menyatakan kemuliaannya. Tuhan menunjukkan kebesarannya, kemahakuasaannya kepada bangsa Israel dan orang Mesir. Itu yang disebut ekstensi Tuhan. Bukan saya salah sebut ayat di Keluaran 14 ayat 15. Ketika Tuhan memerintahkan Musa untuk mengeluarkan orang Israel dari tanah Mesir, disitulah Tuhan menunjukkan kemahakuasaannya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapa engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel, supaya mereka berangkat, dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut, dan belalah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir, sehingga mereka menyusul orang-orang Israel, dan terhadap Firman dan seluruh pasukannya, keretanya dan orang-orangnya yang berkuda. Aku akan menyatakan kemuliaanku. Di sini Tuhan sudah menyampaikan kepada Musa bahwa nanti disitulah aku akan menyatakan kemuliaanku. Apa sih yang dimaksud menyatakan kemuliaan? Akan menunjukkan kebesaranku kepada orang Israel dan orang Mesir. Bahwasan aku bukan sembarangan Tuhan. Dan aku ini benar-benar Tuhan. Aku akan menunjukkan ekstensiku kepada mereka. Maka Tuhan mengatakan kepada Musa, aku akan menyatakan kemuliaanku. Maka orang-orang Mesir itu akan mengetahui bahwasan akulah Tuhan. Apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Fir'aun, keretanya dan orang-orang yang berkuda. Setelah Tuhan melakukan kemahakuasaan, kebesarannya itu, orang Israel menjadi saksi di situ. Setelah orang Israel menyaksikan kejadian, apa kata mereka? Di Keluaran 14 ayat 31. Ketika dilihat oleh orang Israel, betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa, hambanya.
Inilah salah satu bentuk perbuatan Tuhan, bentuk ekstensi Tuhan kepada ciptaan, harus disaksikan oleh jutaan orang supaya meyakinkan bahwasan iya Tuhan itu ada. Tetapi jika Tuhan mengklaim bahwasan dia menciptakan alam semesta tetapi tidak dibarengi oleh perbuatan, maka saya katakan Tuhan yang seperti ini harus dihindari. Tetapi tidak. Tuhannya orang Kristen ketika dia mengklaim di dalam Alkitab bahwasan dia menciptakan alam semesta, tetapi dia membuktikan keberadaan. Dia menunjukkan ekstensi kepada ciptaannya bahwasan ini saya ada. Nama saya tertulis di dalam Alkitab, bukanlah mitos. Maka saya harus bertanggung jawab. Ketika saya mengklaim bahwa saya menciptakan alam semesta, maka saya harus membuktikan keberadaan saya harus membuktikan perbuatan-perbuatan saya untuk meyakinkan kalian bahwa saya adalah Tuhan yang benar. Dan maka saya katakan itu, Alkitab tidak gagal dalam konsep ketuhanan. Terima kasih, silakan. Oke, silakan baik. Pak Mome untuk pertanyaannya, biar adil gitu. Ada yang bertanya lagi? Saya langsung bertanya. Langsung bertanya. Iya, baik. Pertanyaan saya mungkin Bang Juma mungkin belum menjawab. Saya mau ulangi lagi pertanyaan. Al-Quran mengklaim bahwasan yang menciptakan alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi harus diingat, Al-Quran dicatat pada tahun 600 Masehi. Sebelum Al-Quran mengklaim atau mencatat bahwasan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini menciptakan alam semesta, jutaan tahun yang berlalu, alam semesta ini sudah ada serta isinya. Lalu untuk membuktikan kebenaran bahwasan Tuhan ini benar-benar menciptakan alam semesta ini, untuk meyakinkan kepada ciptaannya ini, dengan cara apa Tuhan membuktikan? Ekstensi apa, perbuatan apa yang dibuktikan kepada Nabi Muhammad pada zamannya? Pada zaman Nabi Muhammad, kemuliaan apa yang ditunjukkan Tuhan kepada Muhammad sehingga meyakinkan bahwa orang-orang ini percaya bahwa Tuhan itu ada. Kemuliaan apa saja yang ditunjukkan Tuhan kepada Muhammad dan disaksikan oleh orang yang mengikuti ajaran Muhammad pada zaman itu. Supaya itu adalah salah satu bentuk meyakinkan kepada ciptaannya bahwasan ini loh saya. Saya bukan main-main, bukan Tuhan yang sembarangan, tetapi ketika klaim-klaim yang ada di dalam Al-Quran itu akan menjadi benar. Tetapi jika klaim-klaim di dalam Al-Quran menyatakan bahwasan Tuhan pencipta alam semesta itu yang menciptakan alam semesta, sedangkan sang pemilik nama tidak bisa menunjukkan apa-apa kepada ciptaan, maka saya katakan Tuhan akan menjadi gagal. Silakan, Bang. Oke, baik. Terima kasih ya atas paparan saudara terkait dengan pembuktian penciptaan. Jadi gini, ketika sahabat saya mengatakan bahwa apa yang kemudian diterangkan oleh Al-Quran bahwa dia adalah pencipta langit dan bumi, kemudian Anda butuh bukti ya bahwa dia adalah pencipta, karena di dalam pemahaman saudara ketika pewahyuan datang kepada Rasulullah Muhammad SAW, Anda menginginkan terjadi kejadian sama seperti ketika Allah datang kepada Musa. Jadi gini, saya mengucapkan banyak terima kasih ya karena Anda telah membahas tentang pencipta yang kemudian mewahyukan wahyunya, firmannya kepada Nabi Musa alaihissalam. Karena Anda sedang membicarakan tentang Tuhan kami. Al-Quran menerangkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad auhayna ila Musa an asri bi ibadi fadrib lahum tariqam fil bahri yabasa la takhafu daraka wala tahsya. Ya, setidaknya seperti itu ayatnya. Di ayat ini jelas diterangkan bahwa Allah menyatakan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, wahai Muhammad, sesungguhnya telah kami wahyukan kepada sosok Nabi sebelum engkau, yaitu Musa. Apa yang aku sampaikan kepada Nabi Musa sebelum engkau, wahai Muhammad, saya terangkan kepada dia, pergilah bersama-sama hambaku, Bani Israel, pada malam hari. Dan buatlah untuk mereka jalan yang kering di laut itu.
engkau tidak perlu takut akan tersusul dan tidak perlu khawatir akan tenggelam. Itu yang diterangkan oleh Tuhannya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang sesuatu yang pernah terjadi di masa lampau. Nah, lalu apa bukti ya penglihatan yang nyata yang kemudian bisa diketahui bahwa benar-benar yang datang kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah Tuhan yang sama yang datang kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa buktinya? Apa karyanya? Sahabatku, karyanya jelas saya barusan membacakan kepada Anda. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak tahu bahasa Ibrani, tidak ngerti bahasa Aramaik, lebih-lebih bahasa Yunani. Beliau tidak terpelajar. Beliau tidak pernah melakukan penelitian di laut di mana Fir'aun tenggelam. Beliau tidak pernah datang melakukan penelitian untuk mengetahui ada tongkat yang kemudian bisa membela lautan, menjadi ular. Nggak pernah sama sekali. Sekonyong-konyong pemberitaan itu datang kepadanya. Dari mana dia tahu? Itulah mukjizatnya berupa Al-Quranul Karim. Walaqad auhayna ila Musa an asri bi ibadi. Dari mana beliau tahu? Siapa yang mengajarkan beliau bahwa 2300 tahun sebelum engkau lahir wahai Muhammad telah terjadi pergolakan antara nabiku bernama Musa dengan Firaun. Lalu kemudian tanda-tanda kekuasaanku, aku belah lautan untuknya dan aku tenggelamkan Firaun bersama dengan prajuritnya. Dari mana baginda Rasulullah Muhammad SAW tahu ini? Inilah bukti karya Allah. Tuhannya Musa lagi-lagi berkarya kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang ummi memberitakan kejadian yang pernah terjadi masa lampau. Subhanallah. Lalu kata Allah, fa'atsba'ahum Fir'aun bijunudih faghashiyahum minal yammimah gashihum. Ini diterangkan Kemudian Fir'aun dengan bala tentaranya mengejar mereka, tetapi mereka digulung ombak laut yang menenggelamkan mereka. Sahabatku, dari mana sosok Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidup di tengah-tengah orang jahiliyah, anak yatim piatu, tidak terpelajar, bisa ngerti siapa Fir'aun, bisa tahu siapa Musa alaihi salam? Siapa yang mengajarkan beliau? Inilah yang dimaksud mujizat. Makanya saya sering menerangkan begini. Orang-orang di luar Islam boleh berbangga menceritakan Musa alaihi salam pernah bela lautan, menceritakan Nabi Isa alaihi salam pernah membangkitkan orang mati. Sayangnya semua itu tinggal kenangan dan tidak bisa dibuktikan dan dirasakan hari ini. Tanpa disadari oleh teman-teman non-muslim, mujizat yang terbesar dimiliki oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW adalah menceritakan kisah pewahyuan Allah kepada para nabinya terdahulu. Jadi kalau kemudian Al-Quran datang 600 tahun kemudian, sahabatku, adindaku, meme kece, saya katakan kepada Anda, yang datang awal mula itu adalah wahyu Allah. Kemudian dilakukan perubahan-perubahan oleh orang-orang umat bangsa Tegar Tengko. Lalu kemudian Allah kembali datang mewahyukan untuk meluruskan kembali firman-Nya yang pernah dibengkokkan oleh orang-orang yang selalu condong, mengusir, menjajah, menganiaya para utusan Tuhan yang datang kepada mereka. Wa ma ya'tihim min nabiyyin illa kanu bihi yastahzi'un. Tiadalah kami mengutus seorang nabi kepada mereka, melainkan nabi itu diolok-olok oleh mereka. Karena itulah kemudian firman Allah yang tadinya 100% firman Allah bercampur dengan buat tangan manusia, kemudian Allah kembali memurnikan firman-Nya dengan mengutus Al-Quranul Karim menceritakan cerita yang sesungguhnya. Dari mana baginda Rasulullah Muhammad SAW tahu? Dia tidak pernah belajar. Wa adalla Fir'aun qawmah wa ma hada. Dan Fir'aun telah menyesatkan kaumnya dan tidak pernah memberi petunjuk. Ini bukti bahwa ini adalah wahyu dari Allah. Al-Quran inilah mujizat kebesaran Allah. Kalau sahabatku minta, mana bukti kekuasaan Tuhan yang ada diajarkan baginda Rasul Muhammad SAW?
bukti kebesarannya ada di tengah-tengah kita, bisa kita rasakan hari ini. Apa itu? Al-Quranul Karim. Anda boleh bangga dengan mujizat Nabi Musa, tapi tinggal kenangan di gedung museum. Anda boleh bangga dengan cerita tentang Yesus atau Nabi Isa, tapi tinggal kenangan di buku-buku di museum. Tapi Al-Quranul Karim yang diwahyukan 1400 tahun silam, itu masih ada di tengah-tengah kami umat Islam. Alhamdulillah. Ya Bani Israel, kada anjainakum min aduwikum wa wa'adnakum janibat tur. Dari mana kemudian Rasul Muhammad SAW tahu bahwa Bani Israel sungguh telah diselamatkan dari musuhnya? Dari mana baginda Rasul Muhammad SAW tahu bahwa Allah telah melakukan perjanjian dengan Bani Israel, kemudian membelah laut, lalu kemudian mereka menyelamatkan Bani Israel dari perbudakan Mesir? Rasulullah Muhammad SAW tidak pernah sekolah, tidak pernah kuliah, nggak pernah sekolah Alkitab, nggak pernah sekolah Bible, dia tidak pernah masuk sekolah minggu, tapi dia mampu kemudian menjabarkan kepada kepada seluruh umat manusia bahwa apa yang diterangkan oleh Al-Quran Karim tidak bisa diragukan kebenarannya. Bahkan ilmuwan telah menemukan jasad Fir'aun yang 1400 tahun silam diceritakan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Jadi bukti kebenaran Allah, pencipta langit dan bumi, pernah berkarya kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, masih bisa Anda temukan hari ini. Besok jalan-jalan ke Gramedia, baca tulisan buku Al-Quran, beli, pelajari itu. Itulah mujizat yang ada di tengah-tengah kita saat ini, yang benar-benar berasal dari langit. Demikian sementara. Maaflah, panas. Mati lampu. Air, ya boleh. Oke, silakan Bang. Moderator Gurunda. jangan tidur dong. Gurunda ya udah enggak, tadi ada ini. Silakan pertanyaannya Bang Gurunda. Ya, pertanyaan saya jelas. Adinda saya ya, Meme Bos. Saya panggil Adinda antum karena antum jauh lebih muda dari saya. Pertanyaan saya jelas. Ketika adik saya ini membawa materi tentang perjanjian lama, esensi pencipta langit dan bumi, saya harus mengatakan kepada saudara saya, esensi yang telah datang kepada Nabi Musa alaihissalam itu menyampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaqad auhayna ila Musa, dan sungguh wahai Muhammad telah kami wahyukan kepada Musa sebelum engkau. Berarti yang mewahyukan Al-Quran adalah dia yang pernah berfirman, memberikan ilham wahyu kepada baginda Musa alaihissalam, lalu kemudian mewahyukan lagi kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah Tuhan yang sama. Itu adalah esensi yang sama. Kalau Anda mengatakan bahwa Tuhan kami itu nyata, memperlihatkan mukjizatnya, Nabi Musa begini dan begono, mohon maaf, saya harus mengatakan malam ini, adik saya harus memahami bahwa sehebat apapun Tuhan yang datang kepada Nabi Musa, Anda sedang menceritakan Tuhan kami. Nah, sekarang yang saya tanya kepada adik saya ini, Tuhan baru yang bernama Yesus itu, di mana dia pernah mengatakan layaknya Tuhan kami, bahwa dia mengatakan dirinya sebagai pencipta langit dan bumi. Itu jelas. Wallahu khalaqa kulla dabbah mimma, dialah yang menciptakan semua jenis hewan di dalam air dan segala yang ada di atas alam semesta ini. Awalaysa alladzi khalaqas samawati wal ardh biqadirin ala an yakhluqa mithlahum bala wa huwal khallaqul alim. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi, berkuasa menciptakan segala sesuatu. Apapun itu, Allah adalah penciptanya. Allahu khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai'in wakila. Allah menciptakan segala sesuatu dan dia memelihara segala sesuatu. Pertanyaan saya, ketika Anda mengimani Tuhan yang datang di dalam pengajaran Nabi Musa, itu berarti kita masih bersama menyembah esensi Tuhan yang sama. Tapi ketika Anda mengatakan Tuhan yang datang kepada Nabi Musa itu, kemudian inkarnasi menjadi manusia, di situ kita cerai talak 3. Kita pisah di situ.
Karena Anda kemudian merubah Tuhan yang kita imani, pencipta langit dan bumi tadi, menjadi manusia. Kenapa Yesus tidak pernah mengklaim dirinya sebagai pencipta langit dan bumi? Bahkan dia mengaku datang bukan atas kehendaknya sendiri, sebagaimana yang diterangkan dalam kitab Anda dalam Yohanes 14. Silakan Adinda Meme. Oke, terima kasih Gurunda. Pak Meme gimana? Ulangi lagi. Bahwa Yesus itu adalah pernah mengakuin Tuhan gitu ya, bahwa Yesus adalah seorang pencipta gitu Gurunda ya. Lebih ringkasnya. Gurunda? Iya, baik. Pertanyaannya seperti itu? Bahwa menjelaskan bahwa Yesus adalah seorang pencipta di perjanjian lama gitu. Silakan Pak Meme. Iya. Yesus di perjanjian lama disebut pencipta itu karena dia adalah sang firman. Kabetulnya. Firman. Boleh saya lanjutkan? Ya, Silakan. Yes. Yesus di perjanjian lama disebut dia pencipta karena dia adalah sang firman Allah. Firman Allah dengan Allah adalah satu hakikat. Maka di Ibrani 1 ayat 12. Boleh lanjut? Silakan Moderator, Pak Meme. boleh saya lanjut? Tidak mengganggu. Ya, baik. Firman Allah yang menciptakan alam semesta di Kejadian 1-6 itulah yang disebut anak Allah, yaitu disebut Yesus. Firman dengan Allah apakah satu hakikat? Saya katakan ya, satu hakikat. Maka di Ibrani 1 ayat 12, maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Oleh Yesus, Allah telah menjadikan alam semesta. Oleh firman Allah inilah alam semesta dijadikan. Maka Yesus disebut firman Allah yang hidup. Firman Allah yang menciptakan alam semesta. Maka dia disebut anak Allah. Tetapi pertanyaan ini tidak berkaitan dengan ekstensi Tuhan. Maka saya harus menjelaskan ekstensi Tuhan yang sebenarnya. Ekstensi Tuhan yang sebenarnya adalah perbuatan kepada ciptaannya. Bahwasan meyakinkan bahwa dia bukan Tuhan yang main-main. Bukan Tuhan yang sembarangan. Maka ketika di zaman Musa, Tuhan menunjukkan kebesaran kemahakuasaannya kepada bangsa Israel, kepada orang Mesir. Dia tunjukkan kemahakuasaan itu. Supaya apa? Supaya untuk meyakinkan kepada orang-orang pada zaman itu bahwasan ini loh, apa yang dikatakan Musa bahwasan saya itu ada. Dan saya terbukti melakukan kebesaran di depan umat Israel dan orang Mesir. Dan akhirnya orang Israel percaya. Hari ini kami telah percaya Tuhan itu ada. Itu hebat. Tuhan yang kami imani. Ketika di zaman Yesus, apa yang dilakukan Tuhan untuk meyakinkan kepada ciptaannya bahwasan dia ada? Luar biasa yang dilakukan Tuhan. Pada zaman-zaman sebelumnya itu, dia berbicara dengan perantara nabi, ataupun dia berbicara langsung kepada Musa di Gunung Sinai ataupun Gunung Horeb. Disaksikan oleh jutaan orang Yahudi ketika Tuhan berbicara dengan Musa di Gunung Sinai. Itu adalah salah satu bentuk ekstensi Tuhan. Meyakinkan kepada ciptaannya bahwasan ini loh, saya ada. Bukan hanya klaim Musa saja bahwa saya ada, tetapi pada kenyataan saya tidak bisa menunjukkan apa-apa kepada kalian. Tetapi pada kenyataan hari ini aku telah menunjukkan. Aku datang dalam awan dan api untuk membuktikan kepada kalian bahwasan ini saya ada. Jadi klaim-klaim yang tertulis di dalam Alkitab bahwasan aku itu ada dan saya pencipta alam semesta. Ini terbukti. Saya tunjukkan kepada kalian. Saya tidak berbohong. Pada zaman terdahulu Tuhan sering berbicara dengan nabi-nabinya. Itu adalah bentuk ekstensi. Untuk membuktikan kebenaran Tuhan ada. Disaksikan oleh jutaan orang Yahudi. Tetapi di zaman Yesus. Lebih gila yang dilakukan Tuhan. Untuk membuktikan kepada ciptaan yang bahwasan dia ada. Luar biasa kemuliaan dia tunjukkan kepada ciptaan. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaan
yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Firman itu telah menjadi manusia dan kita melihat kemuliaannya. Kemuliaan apa sih yang dilakukan oleh Yesus ini untuk membuktikan bahwa Tuhan itu ada? Apa saja kemuliaan yang dia buat? Oh, gila yang dilakukannya. Pada zaman Musa, kemuliaan yang dia tunjukkan hanya membelah laut. Tetapi ketika firman menjadi manusia, lebih gila yang dilakukan Tuhan untuk menunjukkan bukti-bukti kepada ciptaannya bahwasan ini saya. Saya bukan Tuhan yang sembarangan, tetapi saya benar-benar Tuhan. Saya melakukan sesuai dengan, saya melakukan yang tak bisa dilakukan oleh manusia. Apa saja yang dilakukan Yesus? Apa saja kebesaran yang ditunjukkan Yesus? Apa saja kemuliaan yang ditunjukkan Yesus kepada orang-orang? Mengubah air menjadi anggur, Yohanes 2 ayat 1-11. Menyembuhkan orang lumpuh, Matius 5 ayat 9 1-8. Menghidupkan anak seorang janda, Lukas 7 ayat 11-17. Menyembuhkan orang-orang buta, Matius 9 27-31. Menyembuhkan orang bisu, Matius 9 32-33. Berjalan di atas air, Matius 14 22-23. Inilah kemuliaan kebesaran Tuhan dia tunjukkan kepada ciptaan, bahwa saya bukan Tuhan yang main-main, tetapi saya adalah benar-benar Tuhan. Inilah saya tunjukkan kepada kalian. Saya buktikan kepada kalian, ini saya ada. Untuk membuktikan bahwa saya ada, ini kemuliaan saya, ini yang saya tunjukkan. Ini adalah salah satu bentuk ekstensi Tuhan. Maka saya katakan, sembahlah kepada Tuhan yang benar. Tuhan yang bisa menunjukkan bukti-bukti kepada ciptaannya. Tuhan yang bisa memberikan keselamatan kepada ciptaannya. Tetapi jika kita menyembah kepada Tuhan yang tidak bisa menunjukkan apa-apa, Tuhan yang tidak bisa menunjukkan ekstensi kepada ciptaannya, maka saya katakan, tinggalkanlah Tuhan yang seperti itu. Tetapi ketika Alkitab mengklaim bahwasan Tuhan kami pencipta alam semesta, gila yang dilakukan, dia buktikan kepada ciptaannya, saya ada. Saya bukanlah Tuhan yang main-main, tetapi saya Tuhan yang sebenarnya. Ya, terima kasih, itu yang bisa saya paparkan. Oke, terima kasih Pak Memes. Silakan pertanyaannya. Pak Memes, pertanyaannya? Ya. Ada mau ditanyakan? Ya, sebenarnya ada yang mau ditanyakan, tapi ekstensi yang disampaikan oleh Bang Juma memang belum ada. Ya belum ada, ekstensinya tidak ada yang diucapkan oleh Bang Juma. Bang Juma mengatakan bahwasan ekstensi yang dilakukan Tuhan terhadap Musa di dalam Alkitab itu artinya sama dengan di Al-Quran. Tidak, saya katakan berbeda. Sejarah-sejarah yang tertulis di dalam Alkitab dan Al-Quran itu berbeda, tidak sama. Ketika saya bertanya tentang Al-Quran, buktikan dari Al-Quran bahwasan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu benar-benar mempunyai ekstensi, menunjukkan kebesaran kepada ciptaan. Kalau berbicara tentang Tuhan menceritakan kejadian kepada Muhammad tentang kejadian masa lampau, saya katakan itu bisa dilakukan siapapun. Saya juga bisa melakukan sekarang. Saya masuk ke dalam rumah, saya ambil pena buku satu, saya catat. Tuhan saya namanya Al-Hidayah. Dia menciptakan alam semesta. Dan pada zaman sebelumnya Tuhan telah berbicara dengan Musa, Tuhan berbicara dengan Abraham. Lalu saya wartakan kepada semua orang. Ini Tuhan kita adalah Al-Hidayah. Dia menciptakan alam semesta. Pada zaman sebelumnya itu dia berbicara dengan Musa, berbicara dengan Abraham. Lalu orang akan bertanya, buktikan kepada kami ekstensinya sekarang. Supaya kami yakin bahwa tulisanmu ini benar. Klaim-klaimmu ini benar. Buktikan kepada kami sekarang. Apa yang bisa saya jawab? Saya tidak akan bisa menjawab. Tetapi ketika Alkitab ditanya seperti itu, saya akan membuktikan langsung. Ketika orang akan bertanya, maka Yesus langsung membuktikan kebesarannya. Ketika pada zaman Israel, mereka bertanya kepada Musa, Musa langsung membuktikan kebesaran Tuhan kepada mereka. Itulah bentuk ekstensi untuk meyakinkan kepada ciptaannya bahwa iya, dia adalah Tuhan yang benar. Tetapi jika Tuhan yang tidak bisa menunjukkan ekstensi pembuktian kepada ciptaannya, maka saya katakan, itu adalah Tuhan yang gagal. Maka saya katakan, umat-umat Kristen, kalian jangan sampai terkecoh dengan Tuhan-Tuhan lain atau ala-ala lain. Tetaplah menyembah kepada Yahweh yang diperkenalkan Musa kepada kita. Itu yang harus diutamakan. Ya, silakan Bang Juma. Oke. Bang Juma dimengerti pertanyaannya bahwa apa bukti eksistensi Allah di dalam Al-Quran gitu pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Silakan Iya. Bang Ju. Baik, tadi saya sudah menerangkan kepada saudara kita, Meme, bukti eksistensi Allah. Bahwa pada diri Allah itu pernah memberikan firman kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa Al-Qur'anul Karim, dan Al-Qur'an itu kemudian tidak ditemukan cacat kesalahannya, terkecuali jika Al-Qur'an itu dinilai dari kacamata kitab terjemah yang dimiliki oleh sahabat-sahabat Kristen hari ini. Nah, perlu kita tahu bahwa ketika para nabi diutus kepada Bani Israel, para nabi ini ditolak atau diterima? Itu dulu poinnya. Nabi Musa alaihissalam menerangkan dirinya di dalam kitab Ulangan, bagaimana dia mengatakan, sedangkan aku masih hidup di tengahmu, kamu memperlihatkan tegar tengkukmu terhadap perintah Tuhan. Kamu menampakkan pembangkanganmu terhadap perintah Tuhan. Apalagi nanti ketika aku mati. Loncat lagi kita kepada Yesus. Apakah Yesus itu diterima? Ditolak juga. Jadi bagaimana mungkin kemudian pembawa berita berupa wahyu ini ditolak, kemudian wahyunya masih disimpan, masih dijaga. Karena itulah kemudian Al-Quran menerangkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 79, celakalah mereka yang menulis kitab dengan tangannya sendiri, lalu mengatakan itu dari Allah, padahal sesungguhnya itu dari manusia. Nah, terkait dengan apa yang diterangkan oleh sahabat kita, Meme, Yesus itu begini, Yesus itu begitu, itu umat Islam mengimani. Walau nasya'u la ja'alna minkum malaika fil ard yakhlufu, di mana ketika Rasulullah Muhammad SAW diberitakan tentang Nabi Isa alaihissalam, Allah menerangkan kepadanya, in huwa illa abdun an'amna alaihi wa ja'alnahu matalan li bani Israel. Jadi ketika sahabat saya menerangkan Yesus bisa membangkitkan orang mati, membuat air menjadi anggur, roti satu biji bisa membuat orang makan ribuan, ratusan, puluhan, dan seterusnya. Yesus bisa berjalan di atas air. Itu adalah kemenangan bagi umat Islam. Kenapa? Karena kami tidak salah, tidak sia-sia mengimani beliau sebagai nabi. Karena sahabat saya membuktikan segala mukjizat yang diperoleh dari Allah, yang dibuktikan kemudian Yesus kepada Bani Israel. Maka dari itulah kemudian di setiap sesi dialog, ketika teman-teman Kristen menganggap Yesus itu Tuhan, saya mengangkat syahadatnya Yesus. Apa syahadatnya Yesus? Persaksian Yesus tentang dirinya dan Tuhannya. Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Aku yang Engkau utus. Kemudian di dalam Yohanes 5 nomor 36 ada kesaksian yang lebih penting, tetapi kesaksianku jauh lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu bahwa pekerjaan yang aku diberikan oleh Allah untuk aku kerjakan di depan kalian, pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku, bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Berarti kedudukan Yesus menurut kesaksiannya dia, menurut syahadatnya dia terhadap dirinya, bahwa aku adalah utusan Allah, itu sudah relevan dengan imannya umat Islam. Yesus menerangkan itu, bahwa pekerjaan yang aku lakukan di tengah-tengah Bani Israel, itulah yang bersaksi tentang aku, bahwa pekerjaan itu aku lakukan berdasarkan asas Bapa yang telah mengutus aku. Yohanes 5 nomor 36. Berarti apa yang diterangkan oleh Al-Quran? In huwa illa abdun an'amna alaihi wa ja'alnahu matalan li bani Israel. Matius 15 nomor 24, Yesus mengaku dengan mulutnya sendiri, aku diutus kepada Bani Israel. Itu yang diterangkan oleh Al-Quranul Karim. Tidak apa-apa mati lampu. Yang penting tidak mati semuanya. Jadi gini, tapi jangan terlalu lama Om. Panas. Ya. Jadi begini, mohon maaf. Jadi gini, ketika sahabat saya minta, mana eksistensi Allah? Subhanallah. Bukankah alam semesta ini sudah bukti bahwa adanya Allah?
Bukankah terjadinya siang dan malam? Bukti adanya Allah. Alam semesta ini tidak akan ada dengan sendirinya, melainkan yang menciptakannya, yang mengadakannya. Di dalam iman Islam disebut Allah. Di dalam iman Yahudi mereka sebut Hasem. Di dalam iman Kristen mereka sebut Bapa.